kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Regenerasi menjadi masalah laten Timnas Indonesia. Tetapi semenjak kursi kepelatihan dipegang Sinteyong, masalah itu pelan-pelan teratasi. Lihat saja di Timnas Indonesia sekarang, semuanya terintegrasi. Mulai dari kelompok umur paling muda, menengah, hingga tim senior. Sinteyong juga beberapa kali mencampur pemain usia muda dengan senior di satu tim nasional. Maka, muncullah pemain-pemain muda yang memiliki karakter dan kemampuan luar biasa di Piala AFF 2024. Mereka bisa menjadi aset Timnas Indonesia di masa depan. Siapa saja para pemain itu? Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Namanya tidak asing, tentu saja karena Kadek Arel langganan dipakai Sinteyong. Sebelum di Piala AFF 2024, Kadek sudah membela tim kelompok umur. Ia memulainya dari tim U19, U20, lalu di tim U23. Selama membela timnas kelompok umur, penampilan Kadek konsisten. Salah satu yang mungkin menjadi perjalanan terbaik dalam karirnya adalah turut mengantarkan Indonesia juara di Piala AFF U19 tahun 2024. Nah, di Piala AFF 2024, Kadek yang baru berusia 19 tahun terlihat lebih dewasa. Kematangan Kadek dalam membaca permainan berguna bagi skema Sinteyong. Tak hanya itu, kecakapan berduel juga menjadi atribut lain yang dimiliki Kadek. Usia yang masih belia juga tidak membuatnya minder menghadapi para striker berpengalaman seperti Nguyen Tien Linh dan Nguyen Van Toan. Kadek bahkan menjadi salah satu pemain yang bersinar saat Indonesia dibekuk Vietnam. Statistik membuktikannya. Di laga tersebut, Kadek menciptakan sekurang-kurangnya 10 sapuan dan 2 kali memblok tendangan lawan. Dan satu lagi, ia juga pandai mencetak gol. Selanjutnya masih dari sektor belakang ada nama Doni Tripamungkas. Saking hebatnya talenta muda yang satu ini, Doni bahkan dibuatkan konten khusus oleh Starting Eleven Story. Ya, Doni memang semengagumkan itu. Di Piala AFF 2024 di usia yang masih 19 tahun, kapasitas Doni sangat terlihat. Posisi naturalnya adalah bek sayap. Tapi Sinteyong beberapa kali menempatkannya di posisi bek tengah dalam formasi 3-4-3. Di 3 pertandingan pertama, hanya laga melawan Laos, Doni ditempatkan di posisi aslinya. Baik di bek sayap maupun sebagai bek tengah, penampilan Doni sama bagusnya. Bila di posisi bek sayap, terutama di sebelah kiri, Doni bagai prototipe Kelvin Verdong. Tenang, tangkas, cepat, dan cerdik menjadi identitas permainan Doni. Saat pemain pribumi yang ditempat di liga lokal tak becus melakukan tendangan bebas, Doni hadir. Di laga kontra Laos, Indonesia mendapat tendangan sudut, skor masih 2-2 dan tendangan sudut itu adalah peluang mencuri keunggulan. Doni berada di balik bendera, ia memberi tanda akan mengirim bola ke kotak 5 yard. Biasanya pemain lain juga akan melakukan itu, tapi bolanya terlalu jauh atau terlalu dekat. Tapi Doni tidak. Sebuah umpan ala Roberto Carlos ia luncurkan. Muhammad Ferrari muncul di belakang pemain Laos, menyongsong umpan itu. Gol pun tercipta. Seandainya PSSI tidak berencana memakai skuad muda di Piala AFF 2024, mungkin Victor Detan untuk kesekian kali mengubur impiannya membela timnas Indonesia. Detan kerap dipanggil ke timnas, namun hanya sampai tahap seleksi. Untuk masuk ke tim utama, baik itu di level senior maupun kelompok umur, belum pernah. Nah, Piala AFF 2024 adalah ajang pertama sekaligus pembuktiannya di tim nasional. Ini juga boleh dikatakan lesatan karir yang luar biasa.
Belum pernah bermain di kelompok umur, tapi Detan bisa menembus turnamen senior walau baru skala Asia Tenggara. Detan tak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia tidak peduli menjadi pilihan utama atau tidak. Dipanggil ke timnas saja cukup. Pemain seperti Detan sulit masuk starter di tim STY, tapi Coach Shin cukup jeli dengan memberi debut pada Detan di laga pertama. Detan masuk di babak kedua saat Indonesia bertamu ke Myanmar. Ketika dia masuk, serangan-serangan timnas yang kurang menggigit sebelumnya menjadi lebih berbahaya. Sentuhan, tusukan dan umpan-umpannya membantu ngacak-ngacak pertahanan Myanmar. Terbukti di laga itu, Detan mengemas 14 umpan akurat dan 3 umpan kunci. Detan punya keberanian saat pegang bola dan memiliki kecepatan. Demikian kata mantan pemain timnas Indonesia Alexander Saununu. Katanya, Detan yang baru menjalani debut di timnas jauh lebih bagus dari Hoki Caraka. Kamu setuju dengan pernyataan ini, football lovers? Di laga melawan Vietnam, Sinteyong memberi kejutan. Tidak, bukan kalah untuk pertama kali dari Kim Sang-sik, tapi menurunkan Ahmad Maulana. Sekali lagi, Ahmad Maulana bukan Arman Maulana suaminya Dewi Gita. Sinteyong menaruh Ahmad Maulana untuk bermain di tengah bersama Arkan Fikri dan Rivaldo Pakpahan dalam formasi 3-5-2. Ini debut pemain bernama lengkap Ahmad Maulana Syarif di tim senior. Sebelum ini dia pernah memperkuat tim U20 dan U22, namun di tim senior kali ini STY tidak menaruh Maulana di posisi naturalnya. Di klub ia sering bermain melebar, tapi Taeyong menempatkannya di barisan tengah. Ibarat aktor yang manut sutradara, Maulana juga nurut apa yang dimau STY. Walau begitu, Maulana menjawabnya dengan penampilan memukau. Sejak menit awal, determinasinya terlihat, tapi efek paling nyata terjadi di babak kedua. Maulana menggantikan peran Pakpahan yang ditarik keluar. Tugasnya menjaga kedalaman sehingga tugas Arkan Fikri berkurang. Job desk itu ia jalani sepenuh hati, duel dan intercept beberapa kali ia lakukan. Maulana juga lumayan rajin melakukan umpan dan di laga itu akurasi umpannya nggak jelek-jelek amat, yakni 61%. Ahmad Maulana beruntung bisa makin menonjol setelah mengemban peran Rivaldo Pakpahan. Di laga kontra Vietnam itu sebenarnya yang bertugas sebagai tukang sapu adalah Rivaldo Enero Pakpahan. Namun, Rivaldo hanya bertahan sekitar 40 menit. Dari segi kualitas, pemain Borneo FC ini sejatinya piawai memutus alur serangan. Tackle, duel dan intercept adalah anugerah yang ada dalam dirinya. Ihwal kemampuan pemain yang satu ini pernah diulas Starting 11 Story. Jika kamu terlewat, kamu bisa menontonnya lagi. Sayangnya Rivaldo harus cedera, kata Sumarji. Rivaldo cedera ankle. Usai laga melawan Vietnam, Rivaldo terpaksa dibantu tongkat hanya untuk berdiri dan berjalan. Meski begitu, pemain yang satu ini tetap menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tidak semua pelatih punya kejelian mencari pemain, terutama jika yang sedang kita bicarakan adalah pelatih timnas Indonesia. Tapi Sinteyong yang baru-baru ini digoyang posisinya dan terus disalahkan akibat performa buruk di Piala AFF punya kejelian itu. Kalau tak jeli, bagaimana ia menemukan Cahya Supriyadi? Suatu hari saat masih menangani timnas Indonesia U19, Sinteyong menemukan Cahya Supriyadi, tepatnya pada tahun 2022. Ia lalu memberikan debut pada Cahya saat timnas U19 keok 5-1 atas Korea Selatan U19 di laga uji coba. Menariknya, saat ditemukan Cahya bukanlah pemain reguler di klub. Pada saat itu Cahya kesulitan menembus tim utama Persija Jakarta. Karirnya cuma berkutat di Persija Muda. Ini membuktikan bahwa sebenarnya klub-klub Indonesia memiliki pembinaan usia dini. Namun buat nembus ke tim utama susahnya setengah mampus. Karena tidak dipakai, Persija melegonya ke FC Bekasi City pada 2024. Selama berkubang di Liga 2, Cahya tetap berusaha keras.
Jika di Persija yang tak tembus tim utama, di Bekasi City Cahya tampil reguler. Tayal jika ia kemudian dipanggil oleh STY. Cahya menjawab kepercayaan itu. Di Piala AFF 2024 dalam 3 laga pertama, Cahya cuma kebobolan 1 gol. Bahkan ketika kalah dari Vietnam pun, Cahya mengemas 5 penyelamatan. Pemanggilan Cahya ke timnas tak cuma menunjukkan bahwa pembinaan tim-tim lokal berjalan, tapi juga membuktikan anggapan STY tak memantau kompetisi lokal keliru besar. Itulah tadi pemain-pemain di Piala AFF 2024 yang bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Menurut Football Lovers, siapa yang sanggup tampil konsisten dan akan terus dipanggil oleh Sinteyong?